Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Ya, kali ini saya akan berbagi lagi solusi tentang info GTK yang belum valid di semester 1 tahun 2023. Oke, baru-baru ini sistem info GTK ya sudah melakukan proses validasi ya. Ya, kalau kita bisa melihat ya di status validasi ya di bagian sebelah kanan sini ada proses validasi. Ya, kita bisa lihat ya di sini tanggal 15 April ya. Jadi bagi yang statusnya belum valid ya di minggu sebelum tanggal di hari-hari sebelum tanggal 15 April ya, bisa melakukan pengecekan kembali. Semoga sudah valid ya, jika data-data memang kita sudah benar ya sesuai dengan data di Dapodik dan juga data di BKN. Ya, ini sudah valid ya. Waktu minggu lalu juga sudah dicek ya, sudah begitu lama proses validasinya, tanggal terakhir itu tanggal 25 Maret ya. Jadi sekian lama menunggu, akhirnya bisa valid juga terkait untuk beban mengajar, untuk tugas tambahan bagi guru yang kekurangan jam di sekolah induk, dan untuk tugas tambahan yang diambil dari sekolah non induk ya, itu sudah masuk ya. Kita bisa cek di beban mengajar. Ya, ini ya. Jadi untuk beban mengajarnya statusnya sudah valid. Jadi untuk jam mengajar di sekolah bukan induk ya, ini sudah masuk ya 5 jam ya untuk jam linearnya. Sedangkan jumlah jam di sekolah induk itu hanya 22. Jadi minus 2 jam ya. Harusnya 24 jam. Nah, minggu lalu ini belum valid karena jam mengajar di sekolah bukan induk ini belum, masih 0 ya untuk jumlah jam linear. Dan setelah info GTK, sistem info GTK melakukan proses validasi untuk tahap yang kedua ini, untuk jam mengajar di sekolah bukan induk itu sudah linear semuanya ya. Ya, oke. Selanjutnya bagi yang belum valid, jadi masih ada satu guru juga yang belum valid ya, saya terkait untuk tugas tambahan seperti kepala laboratorium. Saya buka dulu info GTK-nya. Ya, jadi bagi status validasi TPG yang belum valid ya, masih merah ini, masih ada keterangan 02 belum memenuhi syarat. Ya, kalau kita cek di bagian bawah ya. Ya, yang merahnya itu di beban mengajar ya. Karena memang jam mengajar di sekolah induk hanya 15 ya. Dan guru tersebut harus mendapatkan tugas tambahan ya, sejumlah 12 jam untuk kepala laboratorium agar bisa mencapai minimal 24 jam. Namun di sini statusnya tidak valid ya, sehingga jam tugas tambahan itu masih 0, sehingga status TPG-nya itu tidak valid. Ya, hal ini disebabkan karena beban mengajar tidak tervalidasi ya. Nah, kalau kita supaya aman ya, kita bisa langsung cek ya pada Dapodik online ya. Di sini juga sudah ada linknya ya, yang di bawah sini.
Ya, kita cek di sini saja. Oke, silakan login menggunakan SSO akun PTK. Ya, kita bisa melakukan pengecekan kembali di bagian menu tugas ya, di sini tugas tambahan. Nah, jadi kita pastikan tugas tambahan itu jumlah jamnya itu di sini sudah masuk ya. Ya, jadi di sini untuk kepala laboratorium itu sudah 12. Jadi harusnya di info GTK ya. Di sini jam tugas tambahan itu sudah 12 ya. Sehingga guru tersebut itu bisa valid. Namun saya kurang mengerti untuk sistem info GTK yang belum membaca untuk tugas tambahan kepala laboratorium itu kenapa tidak valid. Sedangkan untuk tugas tambahan untuk kepala perpustakaan itu sudah valid ya. Untuk guru kami di sekolah kami itu yang jamnya hanya 12 jam ya mengajar, sehingga ditambah dengan tugas tambahan kepala perpustakaan itu bisa valid ya. Namun untuk kepala laboratorium di sini tidak valid ya. Ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena memang untuk tugas tambahan kepala laboratorium ini masih dalam proses lagi ya, validasi dari info GTK. Kita tidak perlu khawatir karena tahun lalu juga, untuk tahun lalu untuk tugas tambahan seperti ini, kalau memang tahun lalu bisa valid, berarti tahun ini juga bisa valid ya. Jadi kita tinggal menunggu proses validasi berikutnya. Ya, kita bisa cek di bagian kanan di sini ya, ada proses validasi ya. Di sini kan tanggal 15 April. Kita cek secara berkala ya, 1 sampai 2 minggu ke depan ya, kita lakukan pengecekan kembali. Kemudian di sini ada update data terakhir kan tanggal 4 April ya. Berarti ada update data Dapodik juga di tanggal 4 April ya. Jadi setelah proses validasi ini ya, pastikan juga Dapodik kita juga melakukan sinkronisasi. Dan kita cek lagi di bagian tugas tambahan, pastikan untuk tugas tambahan itu sudah jumlah jamnya memang sudah masuk, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk beban mengajar apabila belum valid ya di bagian status validasi untuk beban mengajar ya. Nah, terkait untuk yang lain juga banyak yang berkomentar soal data kepegawaian ya, data BKN ya. Ya, jadi pastikan saja data yang ada di Dapodik itu sudah benar ya penginputannya, dan juga kalau data BKN itu kita bisa melakukan pengecekan data di data MySAPK ya. Nah, kemudian kalau memang belum valid ya, kita bisa untuk terkait data kepegawaian. Nah, di bagian bawah sini ya, kita bisa melakukan update data BKN. Nah, di sini ada 2 tombol ya. Ini yang tombol pertama, data arsip BKN belum ditemukan ya. Klik tombol update data BKN untuk membantu sistem menarik data dari server BKN ya. Berarti kita bisa lakukan update data BKN di sini. Karena data arsip BKN belum ditemukan. Kita lakukan tombol update data BKN. Kemudian riwayat tarik data dari server BKN. Jika data kepegawaian tidak sesuai dengan data sebenarnya, baru kita menekan ini ya. Oke, kita cek lagi untuk guru-guru yang lain. Ya, di sini untuk salah satu guru di sini tidak ada 2 tombol seperti ini ya. Ya, yang tadi di sini hanya 1. Nah, yang ada keterangannya jika data kepegawaian tidak sesuai. Kalau sudah sesuai tidak perlu tekan tombol update data BKN. Namun untuk guru yang satu
Ya, kalau ada keterangan ya seperti ini, data arsip BKN belum ditemukan, berarti kita harus menekan tombol update BKN yang di atas ya, bukan yang di bawah. Ya, jadi kita tekan tombol update data BKN jika terdapat keterangan seperti ini, data arsip BKN belum ditemukan, barulah kita tekan update data BKN. Ini untuk guru yang belum valid ya terkait beban mengajar ya. Ya, beban mengajar status tidak valid ya karena belum cukup jam. Namun ada keterangan untuk data BKN-nya harus diupdate, jadi kita update saja ya. Tidak ada perubahan, data hasil penelitian dari server BKN masih sama dengan data terakhir yang terdapat dalam database gitu. Jadi kalau seperti ini tidak ada perubahan data, berarti data hasil penelitian, jadi datanya masih sama dengan data terakhir yang terdapat dalam database GTK, jadi masih sama ya. Jadi sudah ya, di sini kita sudah tombol update data BKN yang satu itu sudah hilang ya. Nah, di sini juga ada keterangan ya. Kita bisa melihat di aplikasi MySAPK ya. Nah, kita bisa periksa data di MySAPK itu apakah sudah sesuai ya atau sinkron datanya dengan data di Dapodik ya. Oke, dan mungkin masih ada juga ya guru-guru sertifikasi ya yang masih belum valid terkait untuk persyaratan-persyaratan data-data yang lainnya ya. Ya, bisa juga kita saling berbagi ya. Komentar, silakan berkomentar di video ini ya terkait masalah-masalah terkait info GTK yang belum valid ya. Pasti ada banyak masalah seperti beban mengajar, tugas tambahan yang belum terbaca, ya, data kepegawaian dan lain-lain ya. Oke, sekian dulu pembahasan saya tentang status validasi TPG yang valid dan yang belum valid ya. Untuk proses penarikan dan validasi sistem info GTK 15 April tahun 2023. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu guru sertifikasi yang belum valid bisa menjadi valid ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.